Itu udah record lagi kan? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2F mata kuliah perkembangan peserta didik. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik. Pertama, penyebab pertumbuhan fisik akan disampaikan oleh Stephanie Bima. Penyebab pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahannya ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, kelamin, dan ciri kelamin kedua yaitu sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan ini meliputi perubahan fisik sebagai berikut. Pada anak perempuan ada perubahan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus, terus ada bulu kemaluan yang menjadi keriting. Ada menstruasi atau haid dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Dan pada anak laki-laki itu pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, awal perubahan suara, pertumbuhan tinggi badan mencapai maksimum, tumbuh rambut halus di wajah seperti jenggot atau kumis, tumbuh bulu di dada, akhir perubahan suara. Penyebab perubahan pertama pada masa remaja adalah karena terjadi kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh gonad kelamin agar aktif. Menjelang masa remaja, kedua hormon ini mulai diproduksi pada saat remaja, semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin yang sudah ada dan aktif seseorang dilahirkan, namun kelenjar uni seolah-olah tidur dan baru akan aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Next. Yang kedua yaitu perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai, dilalui sepenuhnya sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa kanak-kanak jantungnya kecil sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak. Pada masa puber, yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Next. Yang ketiga yaitu ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia umur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna.
sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Nisanuhati. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih besar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua pada masa remaja. Next. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dalam hal yang pertama, kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menurut menarche atau menstruasi, pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu, masih dibutuhkan 1 sampai 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk bereproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi atau hamil. Di samping itu, menarche juga merupakan manifestasi yang jelas, meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit. Kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani pada laki-laki, permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Seiring dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Selanjutnya. 2. Permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya payudara yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menarche, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu perkembangan. Sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ-organ kelamin internal. Selanjutnya. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, karena kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain adalah pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya sehingga ia lebih berat tubuh. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak mengaruhi terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. Selanjutnya. Yang kedua yaitu pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat mempengaruhi pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Yang ketiga itu adalah gangguan emosional.
Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil dari sosial ekonominya tinggi. Yang kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Next. Dan yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorph, ectomorph, atau endomorph akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang bangun tubuhnya mesomorph akan lebih besar daripada yang endomorph atau anak yang ektomorph. Karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai dari akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh atau badan menjadi panjang dan tinggi. Mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, haid pada wanita dan mimpi pertama pada laki-laki, dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok, misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dengan menghadapi haid dan mimpi pertama. Anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian perilaku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Sekian dari kelompok kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.